Instagram Kortugi itu loh kak, ngerti nggak? Tahu nggak? Itu kan serem-serem itu efek vinirnya kak. Nggak ngerti sih aku kak Oh kayak nggak gitu. ngerti. Halo Sobat Kentuk yang beriman, hari ini kita akan membedah tentang akun Instagram Vinir Gigi Putih 29. Langsung aja kita lihat ya. Vinir Gigi Putih 29, 1 juta atas bawah. Murah tapi berkualitas. Kualitas di sini pakai KW ya memang tidak bisa dibohongi. Dia memang vinir KW. Home service bisa keluar kota. Nah, ini di sini tampaknya tidak mengindahkan program pemerintah untuk membatasi penyebaran COVID-19. Kita lihat sejauh mana dia bisa keluar kota, menerima kursus, menerima gigi kelinci, gigi gingsul, taring, WA. Oke, nanti kita telepon aja ya nomor WA-nya. Di sini bisa keluar kota dan terlihat jelas di sini dia menerima orderan sampai ke Surabaya. Tanggal 26 April ke Surabaya. Ini tanggal 22 April di Sidoarjo dan Sragen. Tanggal 20 Aprilnya di Solo. Sragen, Solo, Surabaya ya. Jadi dia memang bentuk baru dari tukang gigi keliling. 18 April di Solo juga. Ini vinirnya biru gini ya. Bluetooth kali ya. Karanganyar dan Solo datang ke rumah ya. Jadi dia memang menerima pelayanan di rumah. Home service. Home service artinya dia bisa nge-service genteng mungkin. Dia tampaknya banyak sekali menerima bookingan di luar kota, jadwalnya padat banget ya. Dia kayak tour 9 April di Solo. Sesudah ini sebelumnya kayak apa nih? Nikmat mana yang kamu dustakan? Gigi udah bagus malah dibikin peta-peta. Nggak tahu nih bisa makan dengan baik atau enggak. Night. Oke. Orang-orangnya, pelanggannya, starter pack-nya giginya tebel, alisnya tebel, bulu matanya tebel, dan biasanya sih dompetnya tipis, jadi nggak bisa melakukan perawatan secara proper di dokter gigi. 7 April di Solo. Jadi ini memang bulan-bulan dimana masa-masa pandemi COVID di Indonesia memang lagi kencang-kencangnya, tapi dia rupanya berani untuk melakukan pelayanan keliling kota. Nah ini nih, udah kayak kartun banget nih, artificial. Orang zaman sekarang kalau kelihatan makin palsu makin oke kali ya. Goalnya sih cuma satu, putih dan gigi kelinci, itu doang sih. Jadi nggak mempertimbangkan gimana fungsinya, gimana cocok enggaknya. Info berhubung situasi pandemik virus COVID yang semakin merajalela, Vinir MH mengurangi jadwal bookingan. Di pekan-pekan terakhir dia malah sampai ke Surabaya. Sesudahnya seperti ini, before-nya kayak apa? Gigi udah bagus, udah natural, gigitan juga udah sedikit crowded aja, sedikit berantakan aja, tapi kalau dibandingkan dengan sesudah sih kayaknya malah merusak ya. 26 Maret di Solo, vinir dengan diamond ya, gigi kelinci, vinir diamond. Nah ini petak banget nih, udah kayak dikasih tip X nggak sih, udah kayak tembok putihnya ya. Kalau kayak gini sih cantik dari mana coba. Oke, nggak usah lama-lama, nanti mata jadi silau. Sebelumnya kayak apa nih, kita lihat sebelumnya. Nah kan giginya udah bagus loh, udah natural. Gigi bagus itu kalau warnanya natural ya. Warna natural itu seperti apa ya, sebenarnya nggak putih sih, karena warna gigi putih itu sebenarnya dibangun oleh iklan pasta gigi buat bikin gigi putih, padahal gigi asli itu nggak putih tapi kekuningan ya. Sebenarnya mulut atas maupun mulut bawah itu kalau keputihan kayaknya nggak oke ya. Mulut bawah keputihan gatel, mulut atas keputihan ya bikin gatel yang lihat juga, gatel untuk nggak ngebully gitu. Gatel untuk nggak menghina. Kalau vinir itu kan lebih putih ya, lebih putih artinya kalau dia dilihat dia akan lebih mencolok. Nah kalau vinir ini tidak mampu memperbaiki susunan gigi yang berantakan, dibikinnya sesuai dengan gigi aslinya, itu yang gigi yang tadinya berantakan sedikit dia agak samar, tapi karena dipasangin vinir yang putih dan mencolok, dia akan lebih kelihatan berantakannya. Jadi ya kalau punya gigi berantakan dikit, mending daripada vinir salon, dia akan membuat gigi lebih kelihatan lebih berantakan lagi. Halo. Iya loh. Ya, mau tanya-tanya vinir gigi Mbak, boleh kah? Ada waktu? Iya, boleh. Ini lokasi di Solo itu ya? Iya, Sragen Solo itu Pak. Ini ada promo kah? Saya dengar ada promo. Kalau harganya sih 1 juta itu atas bawah. Itu kalau posisi giginya masih normal, maksudnya normal, nggak ada keluhan apa-apa, nggak ada yang gropes atau nggak ada yang hitam, dan belum pernah vinir
sebelumnya ya Kak. Tapi kalau udah finir kan biasanya ada sisa finir yang dulu. Nanti ada tambahan biaya lagi. Itu 1 juta itu cuman harga finirnya. Tapi kalau mau home care itu nambah lagi tergantung lokasinya sih. Biasanya sekitar 50 sampai 100 ribu sih kalau mau home care. Oh gitu. Kalau langsung ke studionya juga bisa. Bisa, cuman sebenarnya aku nggak punya studio sih Kak, cuma rumah biasa aja. Oh gitu. Tapi kebanyakan sih aku seringnya malah home care, jarang banget yang ke rumah gitu. Oh, berarti kalau nanti misalkan nih saya ngumpulin 2 atau 3 teman gitu terus kita undang itu bisa ya? Boleh, bisa. Tapi posisinya itu tadi ya itu garis bawahnya belum pernah finir sama giginya normal, nggak ada yang bolong, nggak ada yang gigis kayak gitu loh Kak. Oh gitu. Nah kalau ada yang tinggal akarnya nggak bisa berarti ya? Bisa sih kalau masih ada sisa dikit, tapi aku tetap lihat di foto dulu Kak, di foto dulu giginya tuh modelnya ompongnya kayak apa atau patahnya kenapa gitu, di foto dulu, nanti kan aku bisa ngira-ngira kisaran biayanya berapa gitu. Oh berarti nanti saya ngirim foto dulu aja kali ya, jadi biar tahu perkiraan ininya berapa gitu ya, atau bisa atau enggaknya kan biar ketahuan dulu nih sebelum kita undang. Boleh kayak gitu juga boleh. Jadi konsulnya enakan lewat WA aja Kak. Jadi kan sambil kirim-kirim foto kan enak gitu. Kalau ada ini kayaknya masih ada karang giginya, bisa kah? Karang giginya itu model batu karang gigi batu atau cuman flek-flek hitam gitu Kak? Kayaknya ada kerak-kerak coklat-coklat gitu ya di sela-sela gigi. Kalau cuman kayak gitu bisa. Kadang kan ada yang kayak kerak batu itu Kak. Nah itu juga ada. Nah itu harus dibersihkan dulu atau sekalian dibersihkan bisa? Sebenarnya nggak harus dibersihkan Kak, soalnya kan itu kalau finir tuh standarnya kan 8 atas sama 8 bawah. Tapi semisal nanti senyum masih kelihatan, yang belakang bisa nambah lagi gitu Kak. Gitu. Untuk karangnya itu boleh nggak dibuang juga nggak apa-apa, tapi kalau mau dibuang sekalian juga nggak apa-apa. Tapi kalau cuman flek itu biasanya pakai bleaching itu udah hilang. Tapi kalau karang gigi itu harus pakai dikikir dulu. Nanti prosesnya paling agak linu, kalau nggak kuat ya nggak usah, nggak apa-apa sih. Nanti semisal pas atau dokter giginya yang biasa ngilangin karang-karang kayak gitu udah buka, mau dibuang setelah finir juga nggak apa-apa. Sebenarnya nggak harus dibuang sih kayak gitu. Sesudah kan. Nah di sini kan kelihatan berantakan banget nih, maju mundur, atas bawah. Oke, before-nya ada gigi depan ompong sisa akar. Nah sisa akar kemudian ditutup pakai finir tanpa dilakukan perawatan saluran akar, itu akan menjadi sumber infeksi sampai ke jaringan pendukungnya. Jadi ada risiko bengkak di ujung akar, di sekitar ujung akar ketika ketahanan tubuh lagi jelek-jeleknya. Jadi mungkin di sini nggak ada masalah. Mungkin dulu pernah sakit, sekarang nggak sakit, atau mungkin belum pernah sakit sama sekali, tapi kedepannya adalah dia memiliki risiko sakit karena ada sisa akar gigi di mana ada jaringan mati di situ dibiarkan, dan jaringan mati itu akan membuat pembusukan dan sumber infeksi yang akan menyebar kemana-mana. Gigi kelinci panjang banget sampai gigi bawahnya ketutup. Contoh gigi kelinci warna sesuai dengan gigi asli. Oke, warnanya sesuai gigi asli memang, tapi bentuknya tidak sesuai dengan manusia. Jadi sebaiknya kecantikan yang membuat kita tidak dimanusiakan itu sebaiknya ditinggalkan ya, karena cantik tapi cantiknya kelinci buat apa? Nih tebel banget nih, tebelnya nih dilihat dari gigi bawahnya ini udah kelihatan banget tebelnya seperti apa. Kamis 12 Maret Sragen. Nah ini apa pula nih, finir gigi atasnya kendor banget nih, kayak kemben kedodoran, ada celah di sini dan ini akan mengakibatkan sisa makanan sulit dibersihkan. Bawahnya behel dan gusinya melenuk-melenuk juga, bengkak itu. Jadi ada peradangan di situ, ditambah lagi ada behel setan di sini, susah banget ngebersihin, jadi bengkaknya tidak akan sampai sendiri pasti. Dan ini finirnya juga kedodoran seperti ini, niatnya apa sih, cita-citanya apa sih nih, nggak ngerti juga nih. Oke, turun aja. Ini dia sesudah. Ini kan kelihatan berantakan banget ya, karena finirnya udah mencolok, dan ketika finirnya mencolok, giginya berantakannya jadi tambah mencolok pasti. Sesudah. Nih sebelumnya seperti apa? Nah sebelumnya memang dia berantakan. Di sini ada lubang gigi di sela-sela gigi dan langsung ditambal pakai finir, nggak tahu nih dalamnya lubangnya udah bersih atau belum. Kalau belum bersih, ditutup finir seperti apapun, bentuknya bagus seperti apapun, warna putihnya seperti apapun, kalau nggak rapat, tidak dibersihkan secara maksimal, keroposnya tetap jalan. Oke, turun. Ini silau banget sih, gambarnya silau dan kayaknya nyambung ya ini ya. Sisa finir di tempat lain. Jadi dia membandingkan dengan sisa finir di tempat lain yang kerjaannya menurut dia kacau dan dikerjakan lah sama dia. Iya
nggak ngefek gitu, karena bisa sama-sama tukang salon gitu, sama-sama awam juga, cuman ya mungkin bentuknya lebih mending, tapi secara kesehatan tidak ada peningkatan status kesehatan sama sekali. Nah, ini tebel banget nih, kelihatan kan, tebel banget kan, di gigi bawahnya kelihatan nih gusinya nggak sehat nih. Nah kan, bener kan, ada gusi yang nggak sehat di sini, kita bandingkan sebelumnya dan sesudahnya. Sayangnya ini bibirnya kurang naik dikit, ya sengaja ya ditutup biar nggak ketahuan. Ini juga gigi ada yang terkikis nih. Nah, ada gigi terkikis di sini karena mungkin sikat gigi yang salah terlalu keras. Ini gigi nggak lengkap ya, gigi seri kecilnya nggak ada. Jangan-jangan impaksi di sini nih, maka menimbulkan luka di sini. Atau ini sisa akar gigi anak juga bisa. Nah, ini harus di ronsen sih untuk memastikan. Di sini kita lihat keseimbangan harmoni wajah jadi timpang karena mencolok giginya daripada matanya. Rumus harmonisasi wajah adalah ketika warna putihnya gigi itu tidak melebihi warna putihnya mata, atau sebaliknya. Maka wajah itu akan dilihat secara harmoninya bagus, tidak timpang, tidak lebih fokus ke giginya atau lebih fokus ke matanya. Kalau giginya lebih putih, secara keseluruhan gigi akan tampak lebih penuh, lebih maju, lebih tonggos. Iya, ini mau ke dokter gigi juga banyak yang tutup nih, Mbak. Iya. Ini pada nggak berani Kemarin buka. juga banyak kayak gitu. Tapi aku sih ya yang penting safety aja sih Kak, nek aku. Berarti inilah ya, apa, nggak masalah ya. Maksudnya saya mikirnya kan dokter gigi aja takut gitu loh. Jadi Nggak masalah sih sebenarnya. Soalnya gini, yang penting safety-nya aja sih Kak. Soalnya kan aku juga setelah dipakai sama orang lain kan juga tak bersihin sama alkohol, sama aja sih Kak. Nanti kan bakteri juga hilang. Kayak gitu. Bukannya virus ya, Mbak? Corona virus ya, bukan bakteri. Iya. Ya maksudnya ibaratnya kan kayak pakai sanitizer aja, kuman-kuman kan mati kayak gitu lah Kak. Siap. Ini kan saya nemu di Instagram nih, jadi saya hubungi nomornya lewat Instagram. Ini asli ya? Apa hasilnya asli ya? Asli semua, itu foto yang di IG itu real semua Kak. Nanti kalau nggak real aku dimarahin yang punya Itu kan ada foto-foto orang juga kan. Nanti semisal aku ketahuan sama orang, Mbak ini kan aku nggak pasang di kamu, kok dikasih di situ, pasti kan aku dikomplain, bisa aja aku nanti dipidanakan kan kalau kayak gitu. Aku juga nggak berani di sosmed main-main Kak. Ya namanya sosial media kan, kita bisa ini kan, jadi bisa cek. Berarti kalau ini asli, berarti saya bisa bayangin nih hasilnya seperti ini gitu. Iya, kurang lebih ya itu semua ada punya aku sih Kak, nggak ada yang ambil di tempat lain, malah yang punya aku diambil tempat lain banyak. Oh gitu, kan udah dikasih watermark gede. Iya, harusnya gitu. Cuman aku orangnya nggak terlalu tegas sih, cuman dia kasihan aja sih, kemarin udah ketahuan satu. Dia tak bilangin kayak gitu sih ya. Dia langsung hapus aja di IG-nya dia, langsung tak suruh hapus semua. Nanti kalau ketahuan lagi ya baru lebih tugas lagi lah, kasihan juga sih sebenarnya. Mungkin dia cari pelanggan gitu kali Kak. Ini saya lihat kok putih banget ya Mbak ya. Kalau misalkan nggak seputih itu bisa kah? Itu kan ada tiga warna, natural wet, super wet, sama extra wet. Kalau yang biasa tak posting itu kebanyakan yang extra wet, yang super wet. Kalau yang natural itu putihnya kayak putih gading itu loh Kak. Cuman bertahannya itu sebentar, paling 1 bulan 2 bulan tuh udah balik lagi kan, eman-eman gitu loh. Kalau cuma segitu, jadi kan enakan yang super wet aja. Super wet itu sebenarnya nggak terlalu putih banget sih Kak kalau lihat hasilnya. Cuman kan mungkin kalau di kamera kan efek kameranya itu jadi lebih putih gitu. Terus itu kan juga baru selesai, otomatis tak foto, tak video, otomatis kan putih banget. Itu belum kena makanan. Nanti kalau udah kena makanan nggak seputih itu lagi. Gitu. Berarti kan eman-eman Kak, kalau cuman harga segitu, masa udah 2 bulan nanti udah kayak gigi asli gitu Kak. Kalau udah 2 bulan terus putihnya itu putih gading, bukan putih yang bagus gitu loh Kak. Ini kan saya minta pendapat ke teman juga, ini gimana nih kalau veneernya dibikin kayak gini nih gigiku. Dia bilang kayak toilet banget gitu. Kayak apa? Kayak ubin toilet, Mbak. Ubin toilet? Iya. Kenapa? Ya putih banget, putih banget sama kotak-kotak banget nih. Terus gimana tuh Mbak? Kalau masalah bentuk sih itu tergantung selera sih Kak. Customerku kan ada yang suka kotak kelinci, ada juga yang oval. Semua sih tergantung customer. Kalau mau di kotak ya bisa, mau di oval bisa. Terus kalau untuk putih ya aku saranin yang itu Kak. Cuman kalau yang extra wet yang lebih putih lagi itu, aku harus kalau mau yang minta itu harus PO dulu. Soalnya obatnya itu aku nggak nyetok gitu loh. Soalnya jarang yang minta karena itu putih banget. Jadi kan takut nggak pede orang-orang, jadi aku nggak pernah nyetok. Kalau yang super wet selalu nyetok. Natural ada, cuman yo jelek lah Kak gitu menurutku sih ya. Ya, kalau natural yang lebih putih dikit sih nggak apa-apa, tapi kalau naturalnya kayak malah supranatural kayak pocong gitu ya kayaknya. Enggak sih Kak,
kayaknya tergantung mukanya juga sih Kak. Kalau mukanya nggak terlalu hitam atau intinya bersih gitu aja lah Kak, gitu masuk kok Kak yang super white itu. Masuk ya. Oh ya, Sampai lokasi di mana Kak rumahnya? Solo? Dekat ini nih apa, Solo Balapan. Oh ya, terminal ya. Aku dari kemarin sih sering Kak, yo sebelum corona sih hampir tiap hari ke Solo, cuma setelah corona ya tetap ngefek ya Kak, maksudnya nggak kayak dulu lagi, pasti kan pada. Ya kita juga khawatir juga kan, iya, jadi enak ibaratnya kalau mau gimana mau setelah tak pasang kok ini kepanjangan, setelah dilihat teman kok kurang gimana, nanti pas aku ke Solo lagi kan bisa tak benerin lagi, bisa tak retouch lagi gitu Kak. Semarang, Ungaran, Ambarawa, Salatiga, nah, gila kan? Jadi tukang gigi model baru ya, mengikuti kebutuhan masyarakat. Sesudah dan sebelumnya, inilah, ini serbuk putih nih, ini adalah email yang terkikis sebanyak ini nih. Nggak sayang apa? Email itu nggak bisa tumbuh lagi dan dikasih oleh Tuhan itu cuma sekali aja untuk gigi yang permanen, yang artinya nggak ada gantinya. Ya oke. Apa spellingnya? Email. Kalau email apa? Oh email tuh electronic mail. Kalau email ya, sorry, ralat. Nah ini dikikis nih, emailnya dikikis sedemikian banyaknya sampai kayak ini janggutnya di veneer kali ya. Jadi, nah ini veneer gigi atas bonus veneer bulu hidung. Habis dikikis kemudian dirapikan pakai veneer. Ya kelihatannya sih rapi, tapi di dalamnya kan udah kehilangan email banyak banget. Warna super white itu kayak apa ya? Tinggal kasih cap aja di situ, Toto. Hey babe, bagi kalian Salatiga, Ambarawa, Ungaran, kayak dia masih kelilingan. Nah ini di sini juga kelihatan kalau satu wajah kayak gini, harmonisasi wajah juga timpang, giginya penuh banget. Kalau dilihat orang, dia ngemut apa sih? Ya dia ngemut giginya sendiri, cuma lebih putih aja. Nah kalau gigi ketebalannya nambah, itu beban kunyah juga akan bertambah. Jaringan pendukung gigi tidak akan kuat untuk menerima beban dalam jangka waktu yang lama. Veneer bawahnya nih panjang-panjang nih. Kita lihat nih, before-nya seperti apa. Oke, ternyata before-nya adalah giginya masih dipenuhi karang gigi. Nah ini curiganya nih, karang giginya juga udah langsung ditutup aja sama veneernya nih. Aduh gila. Tuh karang giginya sebanyak ini nih. Mengubah panjangnya gigi depan, ini akan mengubah juga pola gigitan. Jadi kalau dia ganjel ketika gigit, dia akan merubah gigitannya menjadi pola dan arah gigitan yang lain. Itu akan membuat sendinya kaget, kemudian ototnya juga bekerja tidak seperti biasanya. Jadi seluruh sistem pengunyahan akan terganggu. Oke, turun, ini masih sama. Nah ini harmonisasi wajah juga, warna putihnya mata kalah, jadi giginya nonjok. Sebelumnya ini gigi udah bagus coy, kemudian dirusak, bahkan susunannya yang rapi ini jadi kelihatan makin berantakan. Di sini kelihatan tebel ya. Jadi ini apa nih, hitam nih. Oh rupanya seperti ini. Oke, ini sesudahnya seperti ini nih, jadi peta-peta bulat-bulat, rapat banget, putih banget, tebel banget ya, apapun lah. Sebelumnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada gigi palsu 2, kemudian gigi yang seri yang sampingnya rusak. Gigi palsu ini kalau kita lihat di sini ada sisa akar juga ini yang ditumpuk. Nah, dengan kondisi seperti ini malah ditutup veneer semua. Nah, ini pasti baunya juga gila banget, nonjok banget nih. Di veneernya KW, bau mulutnya ori. Ini nyambung semua nih. Jadi kalau nyambung seperti ini ada efek samping yang membuat gusinya nanti gampang beradang karena sisa makanan sulit dibersihkan. Buat kamu yang belum paham apa sih risiko veneer nyambung, nah klik nih di link ini ya, di atas ini ada link nanti. Oke. Giginya ada panjang banget nih. Oh, kira ini gigi bawah panjang ke atas. Ini gigi atas ada yang nyelip satu ke belakang dan nyelip di belakang gigi bawah nih ternyata. Crossbed dibikin veneer kayak gini dan veneernya rata di depan, apa agak ganjel ya? Bau mulut nggak sih Mbak? Bikin bau mulut nggak? Enggak sih, selama aku pasang ke orang-orang itu nggak pernah bau mulut. Terus aku juga pernah udah pasang 2 kali, berarti dia udah 1 tahun pasang di aku, udah mau pengen ganti warna yang baru lagi. Aku bongkar, terus aku pasang ulang, nggak bau kok Kak, sama aja. Gitu itu tergantung perawatan masing-masing sih Kak, masalah bau enggaknya. Ibaratnya kalau orang nggak usah veneer lah Kak, kalau makan, habis makan langsung tidur nggak sikat gigi pasti kan juga bau sama aja Kak. Oh iya benar gitu. Ya. Bangun tidur itu semua tergantung orang. Iya, tapi yang penting itu veneer nggak ngerusak gigi. Enggak, tapi katanya kalau harus dikikis. Gimana? Katanya harus pakai dikikis dulu. Itu tergantung bentuknya. Kalau mau dibentuk kayak selera giginya,
dibentuk sama gigi aslinya awal, nggak harus digigir. Tapi kalau mau mempercantik, ibaratnya memperapi, harus digigir, Kak. Bisa. Bisa. Jadi tergantung permintaan ya. Bener. Ibaratnya biasanya aku ngasih saran, Kak. Ini bagusnya gini. Jadi aku tapi harus digigir, Kak. Kalau mau tak gigir, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau nggak mau Biasanya ya tak udah. gituin. Oh gitu. Berarti kan pertimbangannya nanti ke pelanggannya gitu ya, mau gimana Bener, ya. aku nggak maksain sih, cuman ya lebih bagusnya seperti ini. Ibaratnya nanti vinirnya lepas pun gigi tetap rapi seperti ini, nggak kayak dulu lagi, tapi malah lebih rapi gitu. Nanti kalau pas berdarah-darah gimana, Mbak? Berdarah-darah? Gusinya jadi gampang berdarah kayak gitu. Itu tergantung tekniknya, Kak. Itu kemarin ada, itu harusnya gini. Kalau namanya vinir kan itu cuma ngelapisin giginya toh, Kak. Kalau nanti pasangnya itu melebihi gigi sampai kena gusi kan otomatis itu vinir kan neken gigi, Kak. Nah, kalau neken gigi otomatis nggak enak tuh di gigi, berhari-hari, berbulan-bulan neken gigi, otomatis kan nanti efeknya juga kalau pas dibongkar pasti berdarah. Selain itu, mungkin kalau pas dibongkar berdarah itu karena alatnya nggak sengaja kena gusinya, jadi terus soalnya kan alatnya agak runcing gitu kan, Kak, jadi berdarah kayak gitu sih paling. Kalau masalah berdarah terus jadi efeknya kayak gimana nggak ada sih selama ini, Kak. Kalau ada pasti aku udah tutup kali vinirku, Kak. Aku takut pasti ya. Ya mungkin nih, Mbak, kalau berdarah juga baliknya nggak ke Mbaknya, pasti ke dokter gigi dong. Mungkin. Setahu aku gini, kalau berdarah sih cuman berdarah berdarah kecil kayak gitu sih, Kak. Biasalah. Biasalah ya. Gimana. Oh gitu. Sip. Jadi soalnya kan yang bongkar pasang di aku nggak cuma satu customer sih, Kak, udah banyak. Terus setelah tak bongkar pun nggak bau, nggak ada efek kayak gimana. Terus jadi kuning atau gimana, sama kayak vinir kayak gigi sebelum vinir sih. Cuman kalau aku bukan yang ngejelekin ya, Kak. Cuman kalau kalau pasang kawat gigi, tapi kawat giginya yang nggak dari dokter ya, maksudnya yang abal-abal cuma fashion atau apa kayak gitu. Malah pernah customerku itu mau pasang vinir, posisi dia masih behelan, dia lepas sendiri. Setelah behelnya dilepas itu sampai karatan giginya itu pernah, itu pernah. Terus serem. Iya, makanya semakin kuning. Akhirnya dia langsung nyuruh vinir aku sekalian, soalnya kan dia malu tau gigi yang udah kayak gitu. Kalau di vinir kan ketutup, Kak. Saya kan juga lihat-lihat di Instagram kan. Nah, kebetulan nih sering lihat ini loh, Pak, Kak, Instagram Kortugi itu loh, Kak. Ngerti nggak? Tahu nggak? Itu kan serem-serem itu efek vinirnya, Kak. Nggak ngerti sih aku, Kak. Nggak ngerti. Itu kan di Instagram ada. Gimana? Kakak kenal nggak sama orang-orang yang aku post di IG ku, Kak? Enggak. Ada yang kenal nggak salah satunya? Mana tahu, ini cuma lihat giginya doang, mana kenal saya. Yang foto-fotonya. Iya, nggak ngerti, saya nggak kenal siapa. Nggak ada yang kenal ya? Enggak lah. Aku kira ada yang kenal gitu kan, nanti bisa tanya. Kalau udah kenal kan vinir di sini ya gimana, setelah vinir ya gimana gitu, maksudnya kalau ada yang kenal. Soalnya itu Solo, Kak, kebanyakan yang foto itu. Ngawi, Madiun, Caruban, Nganjuk, gila, dia udah sampai Jawa Tengah, Jawa Timur dia. Ini kayak nyelip permen nyelip di sini nih, dan dia nggak simetris ya, satu nonjol banget, kayak mentos keselip di sini nih. Gigi kelinci, gigi gingsul, gigi taring, gigi gingsul sama gigi taring. Gigi taringnya dikasih, dan ini yang gingsul gitu kali ya. Gigi dimodif sampai kehilangan karakter aslinya. Vinir atas dan bawah warna natural white enggak, ini bukan natural white nih, ini supranatural white kayak pocong. Gigi kelinci ya, kalau gigi kelinci naturalnya kelinci kali ya, naturalnya kelinci bukan naturalnya manusia, coy. Putih banget nih, silau coy, giginya kayak banyak gitu ya, karena sebelumnya kan lebih lebih kalau bahasa Jawa itu istilahnya, ini lebih kromo. Setelah di vinir dia ngoko. Kacau. Oke, bawah-bawah sih sama ya, nih kayak behel plus behel. Ini giginya nih, vinirnya nih kayak kendor gitu loh. Ada celah antara vinir dengan gusinya. Entah ini karena vinirnya emang nggak rapet atau emang terlalu tebel atau keduanya, kita nggak ngerti. Nah, kalau udah makanan nyelip di sini gimana mau nyikatnya coba? Disikat dia makin masuk ke dalam. Ya tukang salon mana berpikir sampai ke situ ya. Nih estetiknya dari mana coba? Ini selain dipanjangin ke bawah, dipanjangin sampai ke gusinya kayaknya. Dia nempelnya sampai ke gusi nih. Tinggi banget kan? Tinggi banget, panjang banget nih, semampai. Baru tahu ada gigi semampai. Ini sampai bawah-bawah. Postingannya lumayan banyak karena dipostnya 3 kali. Tapi kerjaannya lumayan banyak sih. Jadi lumayan banyak, dan
Apakah itu membuat dia jadi jam terbang tinggi, kemudian lebih berpengalaman? Nggak juga. Sama aja dia ngerjain sesuatu, ngerjain banyak-banyak tapi tidak sesuai dengan keilmuan, buat apa? Nggak ngaruh juga kan? Nah, sebelumnya kayak apa? Sebelumnya ini udah dikerjakan juga nih kayaknya di salon sebelumnya kayaknya. Ini tisu kayak barong, lancip banget. Nggak takut apa kegigit gitu ya? Mana komen-komennya pada tertarik pula, nanya harga lah, terbaik katanya. Apa nih? Hasil pembuatan gigi palsu. Sebelumnya dia ompong 2 katanya ya. Kayak ompong terus dibikin kayak gitu, taringnya dibikinnya lancip banget. Habis itu dikasih makan Whiskas. Apa nih? Taringnya nonjol nih ngintip nih di sini nih. Ini pengerjaannya ngerjain sendiri. Ini tangannya sendiri kan? Iya nih. Kursus. Oh dia jangan-jangan yang mau kursus veneer seperti kakak ini bisa. Dia murid kursus tapi dia ngerjain di mulutnya sendiri. Kacau. Kita cari-cari info dulu nih biar tenang gitu kan, jadi biar yakin dulu kan gitu. Iya, Soalnya kan kan di Instagram, di Facebook kan ada itu ya akun korban tukang gigi itu loh yang apa efeknya serem-serem sampai bisa berdarah-darah ya, sampai bau mulut lah, kanker lah gitu-gitu. Kan takut, Mbak. Oh enggak, tapi nek setahuku sih selama ini aku kan udah 2 tahun lebih nih, hampir 3 tahun nggak ada sih yang komplain kayak gimana. Ibaratnya nanti kalau ada apa-apa kan pasti dia tetap lari ke aku, mesti komplain toh Kak. Walaupun dia ke dokter gigi dulu pun kan otomatis dia komplainnya ke aku dulu toh Kak, pasti. Soalnya yang garap kan aku, ibaratnya gitu. Oh gitu, ya udahlah berarti nanti ini adalah apa? Maksudnya nggak lepas tanggung jawab gitu kan? Enggak lah Kak, ada santai mana aku Kak. Siap. Iya. Oke, mungkin nanti kita janjian lagi lah by WA ya. Ini kan nomornya bisa di WA kan ya? Iya di WA aja, nanti di foto giginya. Kalau kayak gini bisa di veneer nggak Kak atau gimana? Nanti malah tak kasih solusi Kak. Siap. Gitu. Oke, ini kakaknya pinter banget nih veneer ini perawat ya? Gimana? Ini kayaknya udah expert gitu, kalau menjelaskan bisa paham banget. Perawat kah? Ya, soalnya gini Kak, aku kan namanya orang kan mau dia veneernya apa udah lama, tapi kalau nggak sering ngerjain orang kan tetap nggak pernah itu gimana. Ibaratnya aku 3 tahun ngerjain veneer, udah nemuin kendala gini semua kendala kan aku udah pernah nemuin, jadi aku paham gitu loh Kak. Beda ya? Sama orang baru dia ngasih promo ibaratnya veneer cuma 500.000 atas bawah, nggak masalah kalau mau dicoba, tapi nanti hasilnya ya tanggung sendiri, banyak kayak gitu Kak. Jadi aku ngerjain punya orang, dia veneer di tempat lain tapi nggak bagus, aku bongkar lagi veneer yang dulu, akhirnya tak bongkar jadi bagus. Sering banget Kak kayak gitu, karena dia tertarik sama promonya itu, harganya yang murah itu tadi, tapi nggak mikir ke belakangnya gitu. Nggak apa-apa sih cari yang murah, cuman lihat juga testingnya gitu Kak. Oh gitu. Jadi kan nggak asal dapat murah tapi testingnya real apa enggak dicari dulu kan, ya kayak gitu. Akhirnya dia ngebuang uang 2 kali toh kalau kayak gitu kan. Emang banyak ya pakai foto palsu gitu? Banyak, ya contohnya gitu, dia kan belum punya pelanggan Kak, otomatis kan dia ambil di tempat lain yang bagus, otomatis kan dipikirnya, wah ini harganya mau 500 ya, kayak fotonya juga bagus kayak gini, mau kayak gitu, padahal bukan hasilnya dia, bukan hasil tangan dia, jadi kan orang nggak tahu toh Kak. Iya bener. Nah kayak gitu, dia berani yang ngepost tuh paling foto gigi aja, tapi nggak pernah berani ngepost foto orangnya, ibaratnya foto selfie orangnya gitu kan nggak mungkin berani, karena kalau ketahuan pasti dikomplain. Kalau aku mah ya real punya aku itu yang apa ngerjain aku, ya kenapa nggak tak post gitu. Terus aku juga foto-foto dikasih sama customerku langsung, ini Mbak nanti buat tes ya fotoku gigi kayak gitu, ya aku kan oke aja gitu Kak. Nggak ada yang pernah masalah apa susah ngunyah gitu Mbak, ganjel? Ada kayak gitu, ada. Ibaratnya gini, kalau per awal-awal setelah veneer kan 3 harian lah itu pasti kamu kenceng Kak. Nanti kalau 4 hari semingguan lah itu udah enak. Cuman nek masalah enak makan itu harusnya enak. Tapi gitu. yang kaku, yang pertama nek sampean udah pernah behelan pasti udah ngerasain sama kaku kencengnya sama kayak behel, cuman lebih sakit behel katanya orang-orang. Pernah udah behel. Kalau veneer cuman kaku aja sih. Cuman kalau untuk ngunyah harusnya bisa. Kalau nggak bisa nanti paling ada
di dalam gigi itu ada kesempil dikit lah, bekas kompositnya, bekas vinirnya itu nanti bisa dibuang. Nanti kalau udah enak baru aku pulang kayak gitu Kak. Kalau belum enak ya jangan pulang. Kayak gitu. Oke, terima kasih informasinya. Nanti kita ngobrol lagi deh kalau ini udah ditimbang-timbang. Gitu ya Mbak ya? Ya, maaf ya Kak cerewet ya Kak. Nggak apa-apa, santai Mbak. Iya. Makasih ya Mbak ya. Iya sama-sama Kak. Nah, itu tadi udah dibedah dari akunnya, kita udah telepon-telepon, keputusan ada di tangan Anda, dan jika Anda ada kucing. Pus. Jika kamu punya rekomendasi akun yang akan dibedah, komen di bawah ya. Terima kasih atas atensinya dan